Halo teman-teman, kita sekarang ini lagi berada di Milkyverse ya, dimana ini adalah tempat arena bermain anak-anak yang berada di Ramayana ya, Center ya. Ini adalah tempat wahana bermain yang sangat mengasihkan teman-teman ya. Buat kamu semua yang belum pernah kesini, ini rekomendasi banget ya buat teman-teman semuanya, khususnya untuk bawa anak-anak ya. Nah ini ada permainan bola tiup seperti ini ya teman-teman. Ini anak-anak paling suka main ke sini ya, karena mereka bisa mandi bola, bisa bercanda ria, bisa menemukan teman baru ya, seperti Habib pada kali ini ya. Ini senang banget main bola, mandi bola. Dan juga buat kaum ibu-ibu, ini juga tempat nongkrong yang paling mengasihkan ya, sambil ngomong anak, sambil refreshing, karena mungkin di rumah pikirannya cepet ya, pikirannya perlu hiburan, makanya sambil main ke sini sambil ngomong anaknya itu ya teman-teman. Jadi refreshing itu tidak perlu mahal, asal punya duit ya, tapi ya ini tiket masuknya cuma 80.000 untuk satu anak dan pendamping 20.000, jadi totalnya 100.000 ya teman-teman. Bagi yang penasaran pengen datang, ini tempatnya di Ramayana Center ya, jadi dekat Islamic Center ya. Di situ ada satu wahana lagi permainan namanya Play Zone ya, itu berdekatan dan satu tempat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman main di Kramat Jaya atau Jalan Kramat Jaya, dulu namanya Kramat Tunggak ya, Islamic Center itu agak ke selatan dikit ya, dekat Simpang 5 itu ada Ramayana, disitulah tempatnya. Jadi tempat ini cukup ya, cukup menyenangkan buat anak-anak yang usia dini untuk bermain-main. Jadi kita membuat anak seneng, membuat anak supaya ceria, gembira, itu perlu diajak main ke tempat seperti ini ya. Ini wahananya komplit ya teman-teman, jadi tidak begitu mahal, cuma uang 100.000 itu bisa masuk ke sini ya. Jadi wahananya luar biasa. Ibu-ibu di sini bisa tongkrongan, anaknya bermain, ibunya main HP, itu bisa. Dan sekali juga ada yang sekalian buat konten ya, seperti saya ini ya teman-teman. Jadi mengajak anak sekalian buat konten untuk dokumentasi keluarga. Jadi anak nanti kalau udah gede itu teringat masa kecilnya ya, seperti ini. Jadi ingat waktu kecil diajak main sama orang tuanya. Jadi anak nanti akan menirukan, mencontoh orang tuanya sewaktu orang tuanya mengajak bermain seperti ini. Ini ada permainan pelosotan ya teman-teman. Nah, ini pelosotan ini seperti kita terjun di itu apa, waterboom ya. Ini ada tempatnya, ini ya seperti ban ya. Ini diduduki anak, nanti anaknya diluncurin ke bawah ya. Ini lihat si Habib sudah naik ke sini, nanti langsung meluncur ke bawah ya teman-teman. Nah ini seperti inilah ya kan, gelundung ke bawah seperti ini. Jadi ini sekaligus untuk melatih nyali si anak untuk melakukan hal yang ekstrim ya, tapi tidak begitu berbahaya, karena semua sini sudah dilengkapi dengan keamanan yang cukup meyakinkan ya teman-teman, karena semua dilapisi dengan bahan-bahan yang empuk serba busa, jadi aman. Dan bagi kalian yang penasaran dengan ini, dicoba aja ya. Atau mungkin di daerah-daerah kalian semuanya teman-teman itu mungkin ada wahana permainan seperti ini ya, bisa dicoba aja, karena memang setiap wahana itu berbeda-beda dan harganya juga bermacam-macam. Mungkin untuk kalangan kampung, kalangan daerah, desa itu harga 100 ribuan atau sekitar 80 ribuan itu dianggap mahal ya, karena memang perekonomian di sana uang segitu tuh kerja satu hari kadang gak dapat segitu ya teman-teman, makanya dianggap mahal ya. Jadi pelosotan seperti ini bisa melatih anak untuk melatih nyalinya, keberaniannya ya. Tuh coba, orang tua saja kadang takut itu melakukan seperti ini ya, namun si kecil seneng aja, happy aja. Kadang namanya anak kan nggak tahu resiko ya teman-teman. Jadi tidak berpikir panjang, kira-kira saya nanti
kalau jatuh bagaimana, saya nanti kalau sakit seperti apa, tidak pernah berpikir itu. Yang selalu berpikir kadang orang tuanya yang was-was, bener nggak? Ya. Nih orang tuanya cuma duduk-duduk di teman-teman, duduk nonton HP. Jadi di era Gen Z zaman sekarang ini tuh orang tua nyantai nonton HP, anaknya suruh bermain. Padahal di situ peraturannya sebenarnya orang tua pendamping itu ya di dekat anaknya. Siapa tahu anaknya nanti butuh pengawalan apa, atau anaknya di situ bentrok dengan teman yang lain kan, yang resiko itu si anaknya ya teman-teman. Orang tua sih istilahnya cuma kadang menyalahkan, anak saya ribut dengan anakmu ini dan sebagainya gitu. Sebenarnya kadang kesalahan orang tua sendiri itu yang tidak memberikan pengawasan secara langsung. Beda dengan anak saya ini, Habib ya, dia tuh diawasi langsung sama ibunya. Nah, saya sebagai kameramennya dan ibunya sebagai pendamping, jadi mendampingi, jadi anak itu aman gitu loh teman-teman. Jadi orang tua tuh jangan istilahnya mau enak sendiri, hanya suruh main, dia malah duduk manis sambil main HP. Ya. Nah ini yang paling disukai anak kecil tuh biasanya bola. Nah ini main bola, yang permainnya sistemnya bolanya ditiup naik masuk kantong atas terus jatuh lagi ke bawah. Ini anak paling suka banget. Saya sendiri heran ya, kenapa sih anak kecil itu paling suka main bola-bolaan kayak gini ya, mandi bola, sepak bola, voli bola dan sebagainya. Ini bola mainan buat saya gitu loh. Jadi mereka pada suka banget betul. Nah, karena mungkin dipandang unik kali ya, makanya setiap wahana permainan seperti ini itu rata-rata mesti diisi bola-bolaan seperti ini ya. Jadi tujuannya apa? Ya karena memang anak-anak tuh kalau lihat bentuk bola itu seneng. Nah, makanya setiap wahana permainan anak ya itu pasti dikasih yang namanya permainan mandi bola. Nah, ini bolanya seperti ini nih. Ini bola plastik. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah main di wahana permainan kayak gini udah biasa ya, di team zone, kemudian di gate zone, terus play zone dan sebagainya, itu hampir semua sama ya. Cuma permainannya ya tantangan-tantangan seperti ini game ya. Jadi membuat anak tuh penasaran. Sebenarnya orang tua yang ikutin itu capek sekali, apalagi anak-anak ya, lari sana lari sini seperti itu. Tapi yang namanya anak itu kan dia butuh istilahnya hiburan ya. Jadi semua yang dilihat, semua yang dirasakan anak-anak itu taunya permainan. Jadi usia-usia sekitar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya, paling mentok itu ya 7 tahunan lah, itu udah dewasa sebenarnya saya, remaja lah ya 7 tahunan. Itu bermain masih suka dengan permainan. Tapi rata-rata ya balita ya bawah 5 tahun yang sering bermain. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang gede-gede juga ikut gitu ya. Nah, ini permainan trampolin ya. Ini trampolin itu biasanya untuk permainan anjrut-anjrut ya teman-teman. Jadi yang main di sini masuk terus apa namanya ya, anjrut-anjrut lah. Kalau yang ini nih permainan apa namanya untuk gantungan. Jadi anaknya gantung. Nah, seperti ini nih gantung. Ya. Jadi permainan itu beraneka ragam, tujuannya apa? Melatih EQ keberanian anak ya. Jadi anak itu di sini dilatih untuk keberanian mental dan mencoba tidak sekedar untuk main saja, tapi mencoba untuk anak itu jadi anak yang pemberani ya teman-teman. Jadi jangan salah arti ya bahwa permainan ini permainan berbahaya ini. Nah, sebenarnya semua permainan itu berbahaya, tinggal dari sudut pandang mana kita untuk mengantisipasinya. Kalau kita bisa mengantisipasi, kita bisa memberikan arahan yang terbaik, insya Allah ya jalan bagus ya teman-teman. Jadi buat semuanya itu berpikir yang positif ya, berdoa yang terbaik lah, karena tujuan kita adalah melatih motorik anak supaya anak itu punya perkembangan ke depan. Nah, memotivasi dirinya. Anak-anak kecil itu rata-rata tuh hayalannya yang tinggi teman-teman ya. Jadi dia berhayal bagaimana sih seperti ini, bagaimana sih berhayal terbang, lihat kapal terbang, dia kadang berpikir untuk terbang. Terus melihat ikan di air, dia mikir berenang seperti apa sih lah itu. Itu rasa penasaran anak kadang seperti itu teman-teman. Makanya di konten saya ini, saya itu berbicara banyak pada para pemirsa semuanya, khususnya para penonton ya yang aktif
di konten-konten saya ini kita memberikan suatu edukasi ya, pembelajaran pada anak mulai dari dini dengan kita melatih anak-anak di permainan. Memang tidak semua orang itu punya kemauan dan kemampuan untuk mengajak anaknya di arena permainan seperti ini, seperti playground kayak gini ya teman-teman. Karena memang kecuali harganya memang relatif mahal ya, cuma ini memang penting untuk dunia anak. Satu, anak bermain, kemudian anak bisa berekspresi, anak-anak bisa mencari teman ya, teman-teman barunya ya. Seperti ini semua kan yang datang di sini itu tidak saling kenal. Jadi tidak semua saling kenal dan tahu gitu loh. Dengan bermain seperti ini akhirnya dia saling beraspirasi, saling berinspirasi ya, saling mengeluarkan ide-ide pikirannya untuk bermain. Nah, jadi sebagai orang tua itu kita kasih support ya, kalau tidak bisa seminggu sekali ya sebulan atau 2 bulan 3 bulan seperti itu. Nah kalau permainan seperti ini ya, yang seperti piring tufo yang muter ini tadi ya, ini biasanya harus didampingi orang tua karena ini kelasnya udah kelas listrik ya. Jadi anak kecil seusia 2 atau 3 tahunan belum begitu paham. Harus ada yang lebih gede, aku kira 5 tahun ke atas lah yang dampingi, atau orang tuanya langsung gitu loh teman-teman. Karena memang permainan model seperti ini tidak mudah dilakukan ya. Makanya ini perlu pengawasan seperti yang kita lihat saat ini. Dan di sini anak saya nanti itu didampingi oleh ibunya langsung untuk bermain ya. Ini nonton dulu supaya tahu ya, habis itu nonton nanti naiknya gimana ya. Gitu. Jadi setelah tahu nanti kita naik ya, ini kita antri ya, ini saya sambil mantau, sambil ngamati keadaan yang ada sekalian buat konten. Nah, ini ibunya nemenin Habib untuk naik di permainan ini ya. Ini namanya racing ya. Jadi main seperti ini tuh asik lah ya. Ini tinggal tarik tuasnya ke belakang, jalan belakang, ke depan, terus belok tinggal diogrek ya. Jadi sama seperti kita main tuas di mobil gitu loh ya, sama seperti itu. Tinggal kita mainkan maunya gimana dan seperti apa, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita tuh punya waktu yang memang luang, yaitu Sabtu atau Minggu atau weekend ya. Kita gunakan waktu tersebut, satu untuk refreshing diri kita, kedua untuk menyenangkan si buah hati kita atau anak kita ya. Dengan kita memberikan suatu fasilitas buat anak untuk bermain, maka anak nanti merasa terima kasih sekali karena merasa anak diperhatikan sama orang tua. Orang tua tuh punya kasih sayang yang plus buat anaknya ya. Seperti kesempatan pada waktu ini yang saya lakukan main di daerah Semper, Jakarta Utara. Kita ya teman-teman, ini kita jalan-jalan pakai kacamata hitam, ternyata dengan kehitaman itu lebih tajam daripada keterangan. Jadi pakai kacamata hitam tuh enak teman-teman. Jadi melirik sana melirik sini nggak kelihatan gitu ya. Ya, ini kita akan lanjut lagi dan mungkin kesempatan kita cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Karena waktu kita tuh sangat panjang dan mungkin di lain kesempatan kita bisa cerita-cerita lagi tentang wisata dunia anak seperti ini ya. Yang penting kita tetap happy, kita tetap sehat selalu sehingga kita bisa berwisata, bisa bermain bersama anak-anak kita, anak yang kita cinta, anak yang kita sayang ya teman-teman. Wahana permainan seperti ini sangat menginspirasi buat kita. Itu ya teman-teman, semoga ini sangat bermanfaat dan kiranya banyak sekali kekurangan yang biasa sampaikan, namun itu semua saya lakukan demi kebaikan buat menginspirasi buat teman-teman semua, para pemirsa, para netizen dan juga para subscriber ya yang sudah hadir dan menonton konten-konten saya. Ini semoga bermanfaat sekali karena saya membuat konten seperti tidak hanya sekedar kita buat ya, tapi saya menginspirasikan hati dan perasaan saya supaya apa yang saya ungkapkan, apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain kesempatan dan semoga kita sehat selalu. Amin.